pro. Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di rubrik Indonesia Maju, rubrik yang disediakan untuk memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Nah, dalam kali ini saya bersama Rudy Eskamri, mitra saya ini, akan melakukan satu refleksi tentang hari kemerdekaan Indonesia yang ke-75 ini. Ada yang mengatakan bahwa independence atau kemerdekaan, Mas Rudy, sudah kita capai 75 tahun yang lalu. Tetapi ada satu kata lagi yang mirip dengan itu, yaitu freedom atau kebebasan. Nah, dalam perjalanan 75 tahun ini, banyak yang mengatakan bahwa kebebasan itu masih sangat panjang jalannya. Kebebasan dari kebodohan, kebebasan dari kemiskinan, kebebasan dari ego primordialistik, egosentris golongan tertentu, dan sebagainya. Nah, saya akan berbincang-bincang dengan Mas Rudy Eskamri mengenai kemerdekaan ini, maknanya dan apa yang selama ini Mas Rudy pikirkan. Iya, terima kasih Mas Andri. Ini pertama kali kita ucapkan dulu Dirgahayu Republik Indonesia. Iya. Hari ini sudah tepat 75 tahun kita merdeka. Merdeka. Jadi, esensi dari kemerdekaan bagi sebuah bangsa itu adalah bagaimana kita merasa merdeka, gitu ya. Tapi di sisi lain kita juga harus menghormati dan mengakui kemerdekaan orang lain. Ya. Jadi tidak ada pemaksaan kehendak di sini. Kalau tadi pertanyaan Mas Andri, apakah kita sudah 100% merdeka gitu? Secara bangsa, secara negara, secara yuridis sudah pasti. Sudah 75 tahun ini. Tapi kalau kita bicara de facto, dalam kehidupan sehari-hari memang kelihatannya banyak hal yang harus kita diskusikan, bahwa kemerdekaan kita ini menjadi PR besar yang harus kita selesaikan. Ya. Salah satu contoh adalah yang paling krusial sekarang adalah kemerdekaan dalam hal beragama. Iya. Di sisi ini kita harus memberikan nilai yang kurang baik kepada pemerintah atau negara karena tidak menjamin kemerdekaan setiap warga bangsa untuk menjalankan agamanya dengan baik. Ya. Bukan artinya negara menghalang-halangi peribadatan kelompok tertentu untuk beragama, tapi adanya lemahnya law enforcement dan kehadiran negara dalam mencegah terjadinya intoleransi dalam kehidupan beragama. Ya, ya. Ini salah satu hal mengapa saya katakan kemerdekaan ini harus kita kaji ulang supaya makna merdeka ini menjadi makna secara kolektif dari sebuah bangsa gitu. Ya. Ini yang menjadi catatan saya tentang kemerdekaan secara hakiki. Ya. Yang kedua, masalah pendidikan. Oke. Pendidikan juga menjadi PR besar karena tidak berarti negara atau pemerintah menghalangi orang untuk memberikan melayani bidang pendidikan, tapi akses pendidikan ini tidak sepenuhnya merdeka Dinikmati ya. dinikmati oleh sebagian dari saudara-saudara kita. Ya. Karena apa? Faktor keterbatasan secara ekonomi. Ya. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga adalah saya ingin menyoroti tentang SDM. Ya. SDM ini, pengembangan SDM itu merupakan visi utama dari Kabinet Indonesia Maju dari Pak Presiden Jokowi untuk periode yang kedua ini. Tapi jujur aja saya tidak melihat bahwa grand design pengembangan SDM itu seperti apa. Kalau kita bicara seperti komputer, itu ada software, ada hardware. Ya. Secara hardware oke lah ya. Orang diberikan akses ekonomi, dia bisa hidup sehat dan sebagainya. Ya. Tapi softwarenya ini adalah karakter. Nah, ini yang agak kurang diperhatikan. Makanya saya dan beberapa teman termasuk Mas Andri juga itu memberikan masukan kepada pemerintah untuk karakter kepribadian sebuah bangsa ini benar-benar diinfiltrasikan secara halus kepada orang-orang di Indonesia. Ya. Ini yang paling penting.
Dan ini berawal di keluarga sebenarnya. Mulai dari keluarga ya. Dari keluarga, kemudian dari institusi pendidikan, masyarakat, dan kelompok yang lain. Yang berikutnya Mas, saya hanya melihat tentang kemerdekaan kita untuk mendapatkan contoh yang baik dari pimpinan. Keteladanan ya. Keteladanan. Kalau kita bicara ikan, biasanya yang busuk kan kepalanya dulu. Iya. Kalau kepalanya masih bagus, segar, bawahnya insya Allah segar. Gitu. Kalau busuk, biasanya menular ke bawah. Iya. Nah, kemerdekaan untuk mendapatkan keteladanan ini yang menjadi barang mewah buat kita. Karena beberapa orang itu masih berpikir pragmatisme kekuasaan. Ya. Nah, mulai dari teman-teman partai gitu ya, mereka lebih fokus hanya bagaimana mendapatkan kursi dan ujungnya adalah kekuasaan. Tapi tugas mereka bagaimana mendidik masyarakat, rakyat untuk menjadi merdeka dalam hal berbangsa atau mendidik rakyat untuk menjadi belajar demokrasi yang benar, itu apa yang dilakukan. Negara pun tidak, menurut saya tidak mempunyai kontribusi ke arah sana. Jadi ini yang menurut saya kekurangan pengisian software ini. Jadi yang belum dilakukan oleh negara. Sehingga menurut saya kita harus masih berjuang keras gitu loh. Apalagi kita bicara generasi emas tahun 2045 nanti, itu masih sangat jauh gitu ya. Jangan sampai sia-sia ini bonus demografi ini ya. Mas Andri, awal muasal dari keberhasilan seseorang menjadi seorang pribadi yang tangguh itu kan diawali pada 5 tahun pertama ini ya. Ini yang penting bahwa sekarang dalam kenyataannya angka stunting pun masih tinggi. Angka gizi buruk pun juga masih belum turun secara signifikan. Bagaimana kita bisa mengharapkan generasi emas dari bahan dasar yang seperti ini? Angka stunting, gizi buruk ini sangat korelatif dengan kesejahteraan orang. Satu, secara ekonomi. Yang kedua adalah pemahaman orang terhadap nilai-nilai perkawinan. Perkawinan dini itu masih banyak terjadi. Suatu faktor juga itu. Sekarang angka paling rendah untuk perempuan yang diperbolehkan menikah umur 18 tahun, 18 tahun ya. Tapi bayangkan, 18 tahun itu kan masih usia SLTA. Betul ya. Bagaimana kita mengharapkan seorang ibu umur 18 tahun dengan pemahaman yang sangat terbatas gitu ya, bisa mendidik anaknya dengan memberikan gizi-gizi yang memadai. Terlalu muda ya masih. Terlalu muda. Jadi sebetulnya angka perkawinan ini kan sudah dinaikkan Mas Andri. Dulu 16 tahun, sekarang 16 tahun kan 18 tahun. Nah, ini yang perlu dilakukan oleh semua elemen bangsa, terutama kelompok menengah, untuk bahu-membahu dengan pemerintah dan negara ya, untuk memberikan edukasi kepada warga di grassroots ini, di tataran bawah, untuk memberikan pemahaman bahwa jangan terlalu terburu-buru untuk menikah. Kematangan menikah ini diperlukan, bukan hanya kematangan ekonomi, tapi kematangan mental dan psikologis. Nah, ini yang menurut saya PR besar yang kurang digarap oleh pemerintah Presiden Jokowi. Ada lembaga negara yang namanya BKKBN. Masih ada itu ya? Masih ada. Jadi sayup-sayup terdengar saja. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional ya. Nasional. Tapi apa yang dilakukan kita belum lihat. Jadi kalau dulu BKKBN ini kan lebih identik dengan pembatasan kelahiran gitu. Kalau menurut saya harus dikembangkan fungsinya gitu ya, untuk memberikan edukasi tentang mencegah perkawinan dini. Itu yang penting ya. Di kita juga ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Yang dikerjakan saya tidak tahu. Jadi perkawinan dini masih banyak gitu ya. Kalau perkawinan dini ini adalah hulu atau asal muasal dari terjadinya stunting, terjadinya gizi buruk gitu. Dan manakala terjadi stunting, generasi emas ini lama-lama turun ininya, karatnya. Ini yang menjadi PR besar kita Mas Andri. Ini kita diprediksi tahun 2045 kita mempunyai jumlah penduduk
sekitar 337 juta jiwa gitu ya. 60% atau 70% diantaranya usia produktif gitu. Pertanyaannya apakah dengan jumlah penduduk besar ini adalah merupakan suatu bonus demografi yang bisa kita berdayakan menjadi suatu potensi menjadi Indonesia Emas gitu ya, atau sebaliknya menjadi beban demografi. Iya, 300 juta lebih penduduk itu 65% adalah usia produktif. Yang produktif itu usianya. Tapi apakah tingkat produktivitasnya itu berkualitas apa enggak, itu persoalannya. Kalau kita hitung dari sekarang Mas Andre, Indonesia Emas itu kan 25 tahun lagi. Artinya orang-orang yang produktif itu kan usianya sekitar 20 ke atas gitu ya, sampai 65 gitu ya. Berarti kan sebagian besar belum lahir, sebagian besar masih balita sekarang ini. Nah, pertanyaannya, apa yang disiapkan negara untuk itu? Ini PR besar Mas Andri. Ya, sahabat Indonesia, Indonesia maju itu adalah slogan kita yang harusnya menjadi war cry gitu ya, semboyan perang kita untuk kita bawa maju. Tapi dulu Bung Karno pernah menggambarkan ya, ini visi jarak jauh sekali ini. MAM, Masyarakat Adil Makmur, itu adalah cita-cita kita setelah kita menyeberangi jembatan emas yang itu namanya sebetulnya visi negara. Visi negara. Gitu. Ini dicapai setelah proklamasi kemerdekaan yang disebut dengan jembatan emas. Tapi menuju MAM, Masyarakat Adil Makmur ini perjalanannya rupanya tadi seperti direfleksikan oleh Mas Rudi Kamri, masih banyak hal yang mesti ditambal sulam ya kanan kiri nih. Jadi kalau kita merefleksikan kembali dari falsafah kita ya, Pancasila yang paling bawah atau yang nomor 5 itu kan keadilan sosial. Mungkin itu yang paling real, yang paling material gitu ya, yang paling dekat dengan kita. Apakah distribusi keadilan sosial ini betul-betul sudah terjadi? Manakala kita tahu bahwa GDP kita itu 40% itu dikontribusikan oleh 1-2% dari penduduk kita yang kelas atas. Yang 99,9% ini hanya berkontribusi 60%-nya. Jadi terjadi ketimpangan luar biasa dalam hal distribusi keadilan sosial ini. Nah, mungkin ini juga yang membuat tadi ketimpangan ini, masalah ekonomi yang Mas Rudi sebutkan, menyebabkan kekurangan gizi, menyebabkan kebodohan, akses pendidikan kurang, dan sebagainya. Jadi ini bagaimana kita mesti menyikapi ini? Saya kira begini, ini yang pertama adalah pendidikan karakter ya, untuk menjadi kita pacu dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan ya. Yang kedua, kalau kita bicara Pancasila Mas, Pancasila itu sila pertama, kedua, ketiga, keempat, ujungnya dari hasil dari keempat sila ini kan sila kelima ini. Implementasinya betul di situ ya. Ini yang terakhir. Artinya pada saat sila pertama, kedua, ketiga, keempat tidak dilaksanakan dengan baik atau tidak terimplementasi dengan sempurna, otomatis kita juga tidak bisa mengharapkan yang kelima gitu ya. Contohnya begini, yang keempat ini tentang musyawarah ini, implementasinya kan ada keterwakilan dalam politik gitu ya, demokrasi, ada legislatif sebagai wakil rakyat. Artinya apakah berarti legislatif itu sudah benar-benar jadi wakil rakyat? Ini kan menjadi PR besar juga. Pertanyaannya sekarang, resources kita bangsa ini, mulai dari SDM maupun sumber daya uang, itu lebih banyak dihabiskan untuk hal-hal yang masalah politis ini. Saya potong sedikit Mas Rudi. Saya setuju sekali karena Mas Rudi tadi menyinggung soal nation and character building. Kan sila keempat yang barusan kita bahas ini adalah, kata-katanya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Nah, itu proses nation and character building. Kalau nggak ada pembangunan itu, nggak ada hikmat kebijaksanaan. Tapi sekarang begini Mas. Saya potong dulu. Yang keempat tadi seperti itu. Sebetulnya bagaimana mungkin terjadi yang keempat kalau sila ketiga persatuan Indonesia tidak tercapai? Amburadul semua, pecah belah semuanya ya. Jadi tidak akan mungkin menuju yang keempat atau kelima gitu. Kita secara teoritis
turun dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Tetapi secara realistis kan kita mesti mulai dari keadaan sosial yang terdistribusi supaya orang sejahtera sehingga dia bisa berdemokrasi. Bagaimana dia bisa berdemokrasi kalau dia tidak sejahtera? Makanya sering terjadi politik uang. Dibeli aja semuanya gitu, Mas. Jadi Pancasila itu memang jadi sila 1, kedua, ketiga itu kan karakter building. Jadi nation and karakter building kan di situ. Bagaimana orang menjalani agama dengan baik gitu ya. Spiritualitasnya bagus gitu ya. Manusia yang adil dan beradab. Kemanusiaan gitu. Mempunyai empati sosial yang baik gitu. Harus beradab juga, harus beradab. Itu. Jangan biadab. Iya. Yang ketiga persatuan. Solidaritas sosial kita sudah mulai melemah. Kelompok-kelompok yang mengkotak-kotakkan diri. Sektarian ya. Itu masih terjadi. Kelompok-kelompok primordial masih terjadi. Artinya hal seperti ini asal muasalnya kan kepentingan politik, Mas. Iya. Sorry, kita bicara tentang keterbelahan masyarakat sekarang pasca Pilpres tahun 2014 sampai 2019. Iya, betul. Sampai sekarang masih terjadi. Belum ada upaya dari negara untuk mempersatukan kembali. Kalaupun ada, hanya himbauan-himbauan normatif gitu kan. Tapi realnya seperti apa? Dan ini semua kan silang sengkarut ini kan disebabkan karena masalah politis ini. Apa itu dibiarkan, sengaja dibiarkan, dipelihara atau bagaimana ya? Ya, kalau kita bicara sistem politik kita, Mas, satu suara itu sangat berarti. Suaranya seorang Mas Andre dengan teman kita, saudara kita yang di NTT atau di Papua sama gitu. Akhirnya kita para politisi ini bicara tentang kuantitas. Bukan masalah kualitas gitu loh. Kenapa? Suara saya sama suara seorang menteri atau presiden sama. Saya rakyat jelata gitu ya. Lain sama. Jadi artinya akhirnya karena kita bicara kuantitas, ya sudah kita ngomongin tentang volume sebanyak mungkin menghimpun massa gitu ya untuk mendapatkan dukungan suara. Makanya disebutkan para politisi ini sedang beternak suara. Katanya. Beternak suara. Jadi kalau kita bicara semua ini, Mas Andri, bagaimana kita punya waktu dan punya energi yang cukup untuk menuju ke tadi Mas Andri tanya kan keadilan sosial tadi. Iya. Dan itu semua harus berangkat dari nation and character building memang. Saya setuju sekali itu. Nah, salah satu ukuran atau ciri dari character building ini adalah concern terhadap kebudayaan. Nah, banyak simbol-simbol budaya sudah disampaikan pesannya. Seperti presiden kita menyampaikan dalam maju daerah, itu very good, sangat bagus. Tetapi akan lebih indah kalau lebih jauh dari situ, yaitu monumen-monumen kebudayaan, situs-situs kebudayaan seperti misalnya Taman Ismail Marzuki dulu, di mana para seniman bisa berekspresi. Kemudian juga pemakaian kostum nasional di sekolah-sekolah, tidak lagi menyalahi aturan misalnya ya. Hal-hal seperti begitu. Mas Udi bagaimana melihat persoalan ini? Ini yang menjadi concern saya juga bahwa pemerintah menurut saya kurang optimal dalam hal memberikan ruang yang cukup untuk pelestarian budaya ini. Saya sependapat Pak Presiden setiap tanggal 17 Agustus atau mungkin dalam peringatan kemerdekaan biasa-biasanya kan selalu menggunakan baju nasional. Itu kita harus apresiasi. Tapi bagi saya belum cukup. Jadi tadi masalah tempat untuk pertunjukan budaya. Di Jakarta saja yang di depan mata kita menjadi ikon adalah Taman Ismail Marzuki atau TIM. Sekarang diperlakukan seperti itu. Jadi hotel sekarang ya? Ya dikerumuni hotel lah, masih ada ruang ya. Tapi ekosistem budaya itu tidak terbentuk lagi. Terus yang kedua tentang sampai detik ini saya belum melihat dari pemerintah gitu ya untuk membuat semacam gedung pertunjukan budaya yang representatif. Gitu ini mulai Presiden SBY sampai sekarang juga belum ada penambahan gedung-gedung itu. Gitu. Jadi bagaimana kita mau menghargai budaya kalau akses pertunjukan, tempat pertunjukan itu tidak disiapkan. Kalau kita lihat TV nasional saja, masih sangat prosentasenya kecil untuk pertunjukan budaya itu. Ini menjadi kekhawatiran kita juga gitu loh. Apalagi di sisi lain, ini bukan budaya pertunjukan, Pak. Ada budaya benda dan tak benda, gitu ya. Budaya yang tak benda seperti adat, gitu ya. Kemarin di Solo diserang.
Oh iya, iya betul betul. Ya, ini adat benar-benar. Bagi saya itu ancaman budaya. Jadi kalau aparat keamanan hanya melihat sebagai anarkisme biasa, menurut saya itu salah besar. Ya, ya, Ini adalah penyerangan, ancaman terhadap budaya. Ya, Ya, hal seperti itu. Ini memang, sorry kita ngomong ngalor ngidul gitu ya. Ya, ya. Kita bicara tentang refleksi kemerdekaan. Ya, Kita mensyukuri ya, tapi juga kita harus mengkritisi. Ya, Ada beberapa hal PR yang belum kita lakukan gitu. Yang paling utama saya adalah concern adalah di pengembangan SDM, Ya. dan yang kedua tentang pelestarian budaya. Kalau pengembangan SDM bagus, insya Allah masalah ekonomi ini dapat teratasi. Iya. SDM itu ya karakter building tadi itu ya mestinya ya. Jadi Iya. kita menyiapkan bahan mentah lah Mas Andri. Betul, betul. Ini belum kita siapkan. Memang pembangunan itu memang harus berpusatkan pada manusia sih. Iya. Pembangunan kota kah, pembangunan bangsa, pembangunan negara itu pusatnya adalah manusia itu sendiri, itu Iya. manusia Indonesia. Saya selalu sering bilang, kita tidak cukup mempersiapkan SDM yang digitalis gitu. Ya, yang ya. menguasai Teknologi. IT dan sebagainya. Tapi lebih penting dari itu adalah menyiapkan SDM Indonesia yang Pancasilais gitu loh. Ya, ya, ya. Bukan berarti kita jargon-jargon Pancasila seperti Orde Baru, tidak. Bukan. Tapi yang tadi, nilai-nilai Pancasila, mulai sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ini benar-benar diturunkan, dibumikan, dan kalau dalam bahasa saja diugemi, dihormati, dan dilaksanakan oleh sebagian besar rakyat. Gitu. Iya, 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 Nah, iya. menurut saya Pancasila harus menjadi semacam nation value, Ya, ya, ya. society value dari seluruh masyarakat. Ya, betul. Itu yang paling penting. Jadi tidak lagi menjadi sekedar dasar negara. Itu abstrak lah sebetulnya. Ya, ya, ya. Yang paling penting adalah perilaku kita ini. Iya. Perilaku kita, Setuju. pemikiran kita, ini harus Pancasilais gitu. Ya. Contohnya saja, masalah, mohon maaf ini, saya kembali lagi masalah intoleransi. Ini kan masih marak di mana-mana, gitu Ya, ya. ya, ya. Seolah-olah kelompok mayoritas ini, gitu ya, mempunyai hak untuk mengatur peri kehidupan kelompok minoritas. Mungkin bukan kelompok mayoritas itu, Mas. Sekelompok Ya. orang yang mengklaim dirinya sebagai panitia hari kiamat sehingga bisa menghakimi pihak-pihak lainnya, termasuk golongannya sendiri. Iya, iya. Contohnya di dalam Islam sendiri itu ada beberapa kelompok juga gitu ya. Saya seorang Muslim gitu ya. Saya juga menyesalkan kalau ada anarkisme agama yang menggunakan simbol-simbol Muslim gitu. Karena yang semua sudah tahu, Mas Andri sudah tahu bahwa Muslim itu indah. Iya, iya. Penuh toleransi, menghargai perbedaan, penuh memberikan kedamaian, keteduhan pada semua orang gitu. Artinya saya berharap mimpi saya Mas Andri seorang Islam ini sudah menjadi takdir dari Tuhan bahwa menjadi mayoritas penduduk di Indonesia. Ya, ya. Ini kenyataan sejarah gitu ya. Hampir 90% itu orang Muslim di sini. Ya, ya. Saya memimpikan Muslim yang besar ini bagaimana kita memberikan naungan kedamaian pada kelompok-kelompok minoritas. Ya, ya. Gitu loh. Ini keberagaman yang harus kita hormati dan harus kita lestarikan. Ya. Saya kadang-kadang berpikir kalau modelnya seperti ini terus 25 tahun lagi, 50 tahun lagi kita akan menjadi apa? Betul, betul. Wow. Iya, ya sahabat Indonesia, itulah tadi perbincangan kesana kemari, katakanlah mosaik dari berbagai macam concern atau keprihatinan seorang Rudi Eskamri dan saya Andre Vincent Wenas tentang Hari Kemerdekaan kita, di mana kita merenungkan kembali, melihat ke belakang dan sekaligus melihat ke depan dari posisi kita sekarang ini. Mas Andri, kita berdua nih harus sering meniupkan optimisme. Setuju. Di tengah pasal yang porak-poranda tadi, kita harus berusaha untuk menyusun satu persatu sehingga benar-benar tercipta masyarakat adil makmur. Itu yang penting ya. Dan punya kepribadian yang humanis gitu ya. Betul. Ya, saya tidak mengatakan Pancasilais nanti orang mengklaim bahwa kita terlalu Pancasilais gitu. Yang humanis, saling menghargai. Sebetulnya kunci utamanya adalah masing-masing orang kalau timbul yang namanya empati sosial, selesai masalah. Iya, betul. Jadi kita optimis saja lah. Dan itu mulai dari pembangunan karakter, Ya. betul. Pelajaran budi pekerti ya. Iya. Iya. Yang penting anak-anak kita dididik untuk menghargai perbedaan, gitu, mengakui perbedaan, menerima perbedaan. Tidak semuanya orang berkulit putih kayak Mas Andri, gitu ya. Ya, Tapi bajunya hitam. ada juga yang hitam juga kayak saya, gitu ya. Ada juga yang berambut keriting, ada yang lurus dan sebagainya.
ini perbedaan faktual yang harus kita sampaikan kepada anak kita gitu loh. Realitas kebinekaan dari Indonesia Itu sudah harus sendiri ada. Jadi, tapi insya Allah lah, jadi optimis ya. Kita harus kelompok menengah ini harus tetap tidak pernah lelah untuk menyuarakan tentang kebinekaan ini, gitu ya. Menyuarakan tentang apa-apa hal-hal yang harus kita perbaiki ke depan, gitu ya. Karena apapun terjadi, ini adalah warisan yang harus kita turunkan kepada anak cucu kita nanti. Iya, sahabat Indonesia, mosaik pembicaraan ini membentuk satu gambaran juga walaupun masih agak abstrak, yaitu gambaran masyarakat adil dan makmur, di mana dirindukan kita semua hidup di dalam satu tatanan sosial yang solider, yang punya empati sosial, supaya kita punya basis yang kuat, fondamen yang betul-betul kokoh untuk membangun ke depan masyarakat yang punya karakter. Ya. Demikian sahabat Indonesia, Indonesia Maju, Dirgahayu Indonesia. Dirgahayu Indonesia.